Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Agar kamu tidak terlewat setiap episode barunya, jangan lupa untuk follow dan nyalakan loncengnya ya. Selamat mendengarkan. Hai Chandra Spordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas gimana caranya mengekspresikan emosi biar nggak mendem gitu ya, biar nggak stuck di dalam diri kita. Ya, ini saya menjawab pertanyaan dari Andi Arjulia Sari yang masuk di kolom komen di podcast pengembangan diri. Ya, jadi kalau di setiap episode itu kamu bisa reply komen di sana. Nah, seringkali saya kan ngebaca ya. Pasti saya baca komen-komennya. Kalau ada pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang menarik, yang mungkin belum pernah dibahas di podcast pengembangan diri, maka saya akan bahas. Nah, ini ada satu pertanyaan yang menarik, gimana tentang mengekspresikan emosi biar gak mendem dalam diri kita. Jadi, seringkali memang beberapa tipe orang itu memendam perasaannya, memendam emosinya, yang akhirnya itu stuck dalam diri dia dan rasanya itu gak enak gitu kan kalau kita memendam perasaan. Dan yang paling parahnya adalah sewaktu-waktu itu bisa meledak. Tiba-tiba kamu marah segala macam, meledak-ledak, kamu banting piring apa segala macam, atau kamu berteriak-teriak ngamuk gitu. Itu bisa aja terjadi gitu ketika meledak. Itulah kenapa orang yang pendiam itu justru lebih serem gitu kalau marah gitu. Karena marahnya dia itu adalah hasil dari emosi yang dipendam sejak lama sampai udah gak kuat lagi dan akhirnya boom, meledak kayak gitu. Dan saya pun terus terang juga merupakan tipe yang seperti itu dulu gitu. Jadi kalau ada apa, kalau ada sesuatu, itu lebih baik saya pendem aja sendiri deh, daripada jadi omongan orang, daripada orang tua saya malah menghakimi saya misalnya, daripada dicerewetin gitu misalnya, atau kalau sama teman daripada diketawain mendingan gak usah cerita dan lain-lain gitu. Tapi ternyata efeknya adalah kitanya sendiri yang dalam tanda kutip tersiksa kayak gitu, dimana kita ngerasa perasaan kita gak enak, kayak ada yang ngeganjel dalam diri kita. Nah itu perlu kita lepaskan, perlu kita ekspresikan ya, biar kita hidup itu bisa merasa jauh lebih plong kayak gitu. Nah lalu pertanyaannya, gimana sih caranya kita mengekspresikan emosi kita? Cara yang paling umum, yang paling sering dilakukan oleh banyak orang itu adalah dengan cara berbicara dengan orang lain, ngobrol gitu. Makanya ada yang bilang, mau curhat ya gitu ya. Atau misalnya, mau curhat dong kayak gitu. Curhat tuh kan curahan hati ya, gimana dia bisa mengekspresikan emosinya. Dulu saya pernah juga seperti itu, tapi apa ya, mungkin karena saya bukan tipe orang yang punya banyak teman gitu. Saya tuh cenderung introvert yang lebih menikmati kesendirian sebenarnya. Nah jadi ngobrol sama orang, menceritakan apa yang saya rasakan, itu kayaknya buat saya kurang nyaman. Ya, buat seorang introvert tuh kurang nyaman. Nah jadi untuk mengekspresikan, saya menggunakan dua cara lainnya. Yang pertama adalah saya menulis jurnal, di mana saya punya buku, di mana di situ saya bisa mengekspresikan emosi saya dengan cara menuliskan apa yang saya rasakan. Saya tuliskan semua unek-uneknya, segala macam kata-kata, gak ada yang difilter, saya tulis dulu semuanya. Dan ajaibnya adalah ketika saya sudah menyelesaikan sesi menulis itu, saya merasa diri saya jadi jauh lebih plong, hati saya jadi jauh lebih plong. Saya sudah mengekspresikan apa yang saya rasakan di tas tadi, di buku tadi. Segala kesulitan kerjaan, segala kesulitan kehidupan, apa segala macam, tulis aja gitu. Curhat di sana gitu ibaratnya. Jadi kalau yang cara sebelumnya tadi adalah curhat ke orang lain, kalau saya lebih prefer curhatnya ke buku. Jadi saya nulis dulu di sana. Nah, itu bisa kamu contoh sehingga emosimu nggak stuck dalam dirimu, nggak mendem dalam dirimu. Atau kalau misalnya kamu mau mencoba cara lain, yang waktu itu saya lakukan juga adalah saya kayak membuat imajinasi di depan saya ada seorang, mungkin orang yang membuat saya kesal waktu itu atau membuat saya patah hati, mungkin mantan saya dulu ya. Ini udah dulu banget gitu. Ketika saya mau coba move on, saya ngebayangin dia ada di depan saya omongin semua hal yang mau saya sampaikan ke dia. Saya ngomong, saya curahkan semua, dan kata-kata ataupun kalimat yang mungkin kurang etis saya sampaikan kalau misalnya ketemu langsung, itu pun
disampaikan juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena imajiner, karena nggak nyata kayak gitu. Kita pakai imajinasi kita. Nah tapi ingat, tubuh kita itu nggak bisa membedakan mana yang nyata, mana yang enggak. Jadi ketika kita mencurahkan isi hati kita, mengekspresikan emosi kita ke hadapan orang tersebut, itu diterima tubuh, sensasi dalam tubuh itu adalah hal yang nyata. Jadi sensasi plongnya pun juga tetap tersalurkan ya. Itu bisa kamu coba. Tapi kalau misalnya ternyata akar masalah problemnya itu adalah hubunganmu sama orang lain misalnya, karena tidak sepakat pada suatu hal, ya berarti kamu harus ketemu, harus ngobrol gitu. Jadi bukan cuma sekedar mengeluarkan emosi, tapi ya benar-benar harus diselesaikan. Jadi harus melihat konteks dari masalahnya. Tapi kalau untuk sesimpel mengekspresikan emosi aja, ya tadi bisa kamu lakukan. Yang pertama kamu bisa curhat, yang kedua kamu bisa menulis di jurnal, ataupun yang ketiga kamu bisa mengekspresikan dengan cara mengimajinasikan orang yang membuat kamu kesal ada di depanmu dan sampaikan semua unek-unekmu. Coba kamu bisa praktekkan 3 hal tersebut dan rasakan hidupmu akan jadi jauh lebih plong, hatimu akan jadi jauh lebih plong. Nah, kamu mesti coba, oke? Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasberdes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.